Oke guys, jadi waktu ini ada teman saya yang nanya, gimana caranya biar tidur dapat duit? Oke, ini menarik banget. Gimana caranya supaya tidur aja dibayar gitu ya? Gampang caranya, ikut aja lomba tidur. Kalau juara dibayar, dapat duit kan gitu. Oke, tapi enggak, kita nggak akan bahas ke arah sana ya. Karena gini, sebenarnya tidur dapat uang. Jadi gini, kalau mau dapat uang berarti harus ada sesuatu yang kita berikan kepada orang-orang yang punya uang supaya mereka mau bayar dan kita dapat uangnya. Sesimpel itu. Jadi contohnya gini, kalau misalnya saya punya toko yang bekerja 24 jam. Saya punya toko bekerja 24 jam dan dan saya hire orang, saya rekrut karyawan 3. Masing-masing bekerja 8 jam. Artinya toko saya bisa berjalan 24 jam. Simple banget. Lalu kemudian eh, saya bekerja dari jam 9 sampai jam 5 sore dan dari jam 5 sampai jam berapa tuh? 5 tambah 8 3 sampai jam 1 malam itu karyawan saya shift 2 yang bekerja. Dari jam 1 malam sampai jam 9 pagi itu karyawan shift 3 yang bekerja. Jam 9 sampai jam 5 besoknya ya saya bekerja di toko saya dan sama satu orang karyawan yang bekerja di shift siangnya. Itu artinya apa? Ketika jam 1 malam saya lagi tidur dan karyawan saya ada yang jaga toko saya dan ada orang yang belanja ke sana, dia dapat terjadi transaksi jual beli, ya otomatis saya dapat uang ketika saya lagi tidur. Simple banget caranya. Sangat sederhana banget. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat uang itu toko itu bisa bekerja 24 jam? Jawabannya adalah ada sistem di sana, sistem yang bekerja. Ketika saya bisa membuat sebuah sistem sehingga ada kontrolnya yang jelas sehingga karyawan yang bekerja malam itu tidak curi-curi, tidak datang telat, tidak pulang lebih awal, tidak salah melakukan pencatatan keuangan, barang keluar masuk bisa dimonitor dengan baik, sehingga sistem bisa berjalan. Orang datang bekerja dengan baik, saya bisa menikmati hasilnya. Prinsipnya sederhana. Oke, bagaimana dengan kalau misalnya saya naruh uang di bank? Saya naruh uang di bank, saya dapat bunga setiap hari, setiap bulan saya dapat bunga. Sebenarnya prinsipnya sama. Prinsipnya adalah ada sistem yang bekerja tanpa kita terlibat di dalamnya. Dari mana sistemnya itu ya? Banknya kan bekerja. Kita naruh uang di tabungan, bank meminjamkan uang kita kepada peminjam, kepada lender. Lalu kemudian lender atau peminjam atau debitur kemudian bayar bunga ke bank. Si bank bagi hasil dengan kita. Sebagian untuk kita bunganya, sebagian untuk operasional si bank itu sendiri. Ada sistem yang bekerja di sana. Jadi kalau kita mau dapat uang ketika lagi tidur, ya create a system. Kalau misalnya kita nggak bisa create sistem, ya udah kita ikutan sistemnya orang. Misalnya beli franchise, beli Indomaret misalnya, beli franchise McDonald misalnya, beli franchise apalagi yang buka 24 jam, Circle K misalnya 24 jam. Atau kita taruh uang kita deposito di bank, ya bank kan bekerja tuh terus-terusan tuh. Dan jadi kalau kita bisa mengikuti sistemnya orang, ya udah otomatis ya kita nggak usah terlibat di dalamnya, kita dapat uang. Kita beli franchise apa misalnya, contohnya Burger King, saya nggak tahu franchise apa sih yang dijual, martabak mini pinggir jalan, beli franchise-nya misalnya, ya udah, apakah kita harus jualan di pinggir jalan setiap hari? Nggak juga. Rekrut orang, dia yang jualan, kita ya dapat laporannya aja setiap bulan, lebih enak. Tapi balik lagi ya, teori lebih gampang daripada praktek, of course. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, wah ini si gede ini ngomong doang, ya iya. Lewat YouTube ya saya bisa ngomong doang gitu loh. Dalam prakteknya bagaimana? Of course lebih susah. Lebih susah. Makanya nggak semua orang tidurnya dapat duit. Majority, kebanyakan orang itu mereka dapat uang dengan menukar waktu dan tenaga mereka. Waktu dan tenaga mereka sebagai apa? Sebagai karyawan. Kalau mereka nggak kerja, mereka nggak dibayar. Bahkan atlet bola pun, Cristiano Ronaldo gitu ya, Lionel Messi pun, ya kalau mereka nggak main bola, mereka nggak punya klub, ya mereka nggak dibayar. Nggak dibayar sebagai pesepak bola ya, sebagai selebriti mah lain lagi. Sebagai endorser tuh lain lagi, tapi sebagai pesepak bola, mereka nggak akan digaji kalau mereka nggak punya klub. Seperti itu. Karena memang itu mereka dibayar dari waktu dan tenaganya. Kalau mau tidur dapat duit, jawabannya yang tadi, harus punya sistem. Kita harus punya skill untuk meng-create sebuah sistem yang bekerja tanpa atau dengan kita terlibat di dalamnya. Sehingga bisnisnya bisa jalan ketika ownernya jalan-jalan.
Idenya seperti itu. Prakteknya bagaimana? Harus belajar, harus coba sendiri, harus terjun langsung. Create your own business. Coba create bisnis. Mentok-mentok kalau nggak bisa, udah taruh uang deposito di bank, nikmati bunganya, itu tidur pun dibayar sebetulnya. Jadi kalau mau yang lebih sophisticated lagi, mau yang lebih hebat lagi, coba create your own business. Gimana caranya create your own business? Cara paling gampang adalah kita jualan barang orang dulu deh. Ini udah bener-bener teknis banget. Jualan barang orang dulu. Ambil barang orang, apa kayak jualan baju orang, jualan di online, di Shopee, di Tokopedia, silakan dicoba. Coba deh rasain gimana jualan, sehingga kita tidur bangun pagi ngebuka Shopee, wah ternyata udah banyak orderan masuk nih kayak gitu. Mulainya dari mana? Startnya dari mana? Cara paling gampang, step awal adalah dari media sosialmu. Cek media sosialmu, masih nggak posting-posting tentang kehidupan pribadi, tentang posting tentang masalah orang, posting tentang bagaimana kita mengeluh terhadap bos kita. Kalau masih postingannya kayak gitu, ganti mulai sekarang. Tentukan kita mau bisnis apa, apapun nggak masalah, apapun oke kok. Nggak mesti kita mikir survei market segala macam, itu entar deh. Untuk awal kita nggak usah mikir yang ribet-ribet. Kita mau jual baju, ya udah, jual baju aja dulu. It's okay, nggak apa-apa posting di sosial mediamu tentang jualan baju, nggak apa-apa. Start awal, it's okay. Rasain dulu, dapetin dulu feel-nya. Nanti kalau udah bisa lagu beberapa, baru kita mulai mikir gimana caranya supaya postingan ini tetap ada tanpa kita harus terlibat di dalamnya. Mulai pakai aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita posting tanpa kita harus memonitor kapan kita harus ngeklik, seperti itu. Ada banyak banget pilihan-pilihan di luar sana. Paling enggak dengan Anda menonton video ini udah mulai ada ide, oke, it's possible, udah mulai ada bayangannya. Yang penting mau take action, take the first step itu dulu. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video dan subscribe YouTube channel ini. Thank you dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.